Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miarni Audina. Saya dari TBI 5 dan saya di sini akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Ejaan merupakan satu aspek yang penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan aturan ejaan. Dua yang terakhir ialah yang disebut ejaan yang disempurnakan atau EYD dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara EYD dan PUEBI. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kepustakaan untuk mendapatkan analisis komparatif. Dari perbandingan dua ejaan mutakhir ini didapat hasil bahwa antara EYD dan PUEBI terdapat banyak sekali perubahan. Perubahan itu bisa berupa penambahan, penghilangan, pengubahan, dan pemindahan klausul. Ejaan tidak menyangkut pelafalan kata saja tetapi juga menyangkut cara penulisan. Ejaan merupakan cara menuliskan kata atau kalimat dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dan huruf. Yulianto dalam Kustomo pada tahun 2015. Sedangkan menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2016, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Berdasarkan kedua pendapat di atas, ejaan adalah cara pelafalan dan cara penulisan tanda baca, kata, dan kalimat dalam bentuk tulis. Ejaan yang digunakan dalam berbahasa Indonesia telah berubah dan berkembang. Ejaan yang berlaku sekarang adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PUEBI. Sebelum itu telah digunakan beberapa ejaan. Perubahan ejaan tersebut memiliki akibat, seperti saat tim penyunting buku 10 tahun koperasi pada tahun 1930 sampai 1940, karya R.M. Margono Jojo Hadi Kusumo akan menerbitkan kembali buku tersebut seperti yang dituliskan OPI pada tahun 2015 berikut. Ejaan ada dua macam, yakni ejaan fonitis dan ejaan fominis. Ejaan fonitis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Pemakaian huruf. 1. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukannya, misalnya Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma, dan Wage Rudolf Supratman. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Orang itu menasehatin anaknya, berhati-hatilah nak. Dan mereka berhasil meraih medali emas katanya. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, misalnya Islam, Al-Quran, Allah. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Dan yang terakhir, ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang Engkau beri rahmat. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang tersebut, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, dan Haji Agus Salim. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat, misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara, dan Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya Bangsa Indonesia, Suku Dani. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, misalnya tahun Hijriah, Tarik Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari Galungan, dan hari Lebaran. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya
Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas, Amerika Serikat, Bukit Barisan, dan yang terakhir Jawa Barat. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk, misalnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan yang terakhir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata atau termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. 2. Ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan, misalnya SH Sarjana Hukum, SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat, SS Sarjana Sastra, MA Master of Arts, M.Hum Magister Humaniora. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan, misalnya kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, itu apa bu? Dan yang terakhir, silakan duduk di, kata orang itu. 2. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka, misalnya saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Dan yang terakhir, Pusat Bahasa 2011, Kamus Bahasa Indonesia. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat, misalnya huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar, tetapi mengantar. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Dan yang terakhir, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, misalnya upacara Pesujuk atau tepuk tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Peusujuknya tulisan miring. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. C. Pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, misalnya mereka duduk di sana, titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar, misalnya 1 titik kondisi kebahasaan Indonesia, A titik bahasa Indonesia, 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi, dan seterusnya. Catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian, misalnya bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1 bahasa nasional yang berfungsi antara lain 1 titik lambang kebanggaan nasional, 2 titik identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka seperti pada misalnya 2B. 3. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1 kondisi kebahasaan di Indonesia. Tabel 1.1 kondisi bahasa daerah di Indonesia.
C. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu, misalnya 00 titik, 00 titik 30 atau 30 detik. D. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbit, misalnya Mulyono, Anton, M.1989, Kembara Bahasa, Jakarta Gramedia. E. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah, misalnya Indonesia memiliki lebih dari 13.00 pulau. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan, misalnya 1, 2, dan seterusnya. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk atau setara, misalnya ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya, misalnya kalau diundang, saya akan datang. Catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat, misalnya saya akan datang kalau diundang. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk, misalnya hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa, misalnya syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah titik koma. 1. Berkeluarga negaraan Indonesia, titik koma. 2. Berijazah sarjana S1, titik koma. 3. Berbadan sehat, titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma, misalnya ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, jeruk. D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, titik 2, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemeriaan. Misalnya, titik 2, Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Aryani, Bendahara titik 2 Aulia Arimbi. Dia pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Misalnya, buah, bu dipenggal ah, ma dipenggal in, ni garis penghubung at, sah garis penghubung at. B. Huruf dipotong a, i, a, u, e, i, dan o, i tidak dipenggal. Misalnya pandai, pan dipenggal dai, au garis penghubung la, saudara, sau dipenggal da, dipenggal ra. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak, ba dipenggal pak, lawan, la garis penghubung wan, dengan, de garis penghubung ngan. D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, ap garis penghubung real, caplok, cap garis penghubung lok, makhluk, mah garis penghubung luk.
Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra, ul garis penghubung tra, infra, in garis penghubung fra. Catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal, misalnya bangkrut, bang garis penghubung krut, bangsa, bang garis penghubung sa. 2. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya, misalnya berjalan, ber garis penghubung jalan. Mempertanggungjawabkan, mem garis penghubung mempertanggungjawabkan. 3. Jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, misalnya biografi, bio garis penghubung grafi, atau bi penggal o penggal gra penggal vi. Biodata, bio penggal data, bio penggal o penggal da penggal ta. 4. Nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsur, misalnya lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Alis Jahbana. 5. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal, misalnya ia bekerja di DLLAJR. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG. Catatan, penulisan berikut dihindari. Ia bekerja di DLL AJR. Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R. Kesimpulan, ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan penggunaan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. EYD atau ejaan yang disempurnakan merupakan tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Fungsi ejaan dalam bahasa Indonesia: yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilah, serta yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.